Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau berdoa sebelum menikmati dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk hari yang baru. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema pagi hari ini, jangan menolak didikan Tuhan. Jangan menolak didikan Tuhan. Ayat pokok diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Dalam firman Tuhan diajarkan bahwa Tuhan mendidik umat-Nya. Ajaran yang Tuhan berikan seperti didikan. Ajaran, peringatan, dan didikan dari Tuhan adalah seperti hikmat. Firman Tuhan menjelaskan, bagi orang yang mendapat hikmat Tuhan, ia sama seperti orang yang mendapat keuntungan. Sama seperti orang yang mendapat emas dan perak. Jadi, ini adalah hal yang sangat bernilai dan berharga. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah mengalami proses didikan Tuhan, akan membuat umat Tuhan menjadi semakin indah dan bernilai di mata Tuhan dan manusia. Sifat Tuhan seperti Bapa yang menyayangi anaknya. Kasih Tuhan adalah kasih yang mendisiplinkan dan memberi peringatan apabila umat-Nya berbuat kesalahan. Di dalam Amsal 6 ayat 23, di situ tertulis, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Firman Tuhan seperti pelita yang menerangi perjalanan hidup kita. Firman Tuhan seperti cahaya sehingga kegelapan dosa tidak bisa menguasai. Firman Tuhan kadang menegur kesalahan, dosa, dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan jangan sampai kita bosan menerima didikan Tuhan, sebab didikan Tuhan sangat berguna. Yesus pun mengajar di dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan mendidik kita melalui firman Tuhan. Alkitab kita adalah penuntun hidup kita. Mari kita memegang dan menjadi pelaku firman.
supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan juga mengajar di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Seperti Bapa mendisiplinkan, Tuhan menghajar anaknya yang berbuat dosa, supaya kembali hidup menurut jalannya Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang mendidik dan menyelamatkan. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari, setiap saat. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan setiap firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kita umat Tuhan yang berbahagia apabila kita memegang firman Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, dan menjaga hidup kami sepanjang hari ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga, suami, istri, dan anak mereka. Kiranya Tuhan memberkati jasmani dan rohani mereka. Setiap jemaat yang bekerja pada hari ini, kiranya Tuhan sertai dan tolong mereka dalam menyelesaikan setiap tugas yang ada. Bagi ibu-ibu rumah tangga, Tuhan tolong mereka membesarkan anak-anak mereka. Bagi setiap anak-anak di dalam jemaat-Mu yang masih sekolah, Tuhan tolong berikan kepintaran dan hikmat Tuhan, sehingga mereka punya masa depan yang baik. Setiap mereka yang belum punya pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan. Setiap mereka yang dalam persoalan, kiranya Tuhan Yesus tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dalam nama Yesus hamba berdoa. Sembuhkan dan pulihkan, ya Tuhan. Juga kami teringat bagi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Tuhan tolong berkati pekerjaan mereka, sehingga Indonesia semakin maju. Berkati kota kami, setiap daerah, provinsi, dan kepala-kepala daerah. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu, para penginjil, sertai mereka ya Tuhan, dan berkati pelayanan mereka. Setiap usaha mengatasi pandemi, kiranya Tuhan tolong semuanya. Juga kami berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati, dan Tuhan menolong mereka apapun pergumulan mereka. Kami mengakhiri doa pagi ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.